Tuhan, kami mohon pimpinan daripada Tuhan di dalam setiap aspek hidup kami. Sehingga kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali ya Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami di dalam dunia ini begitu banyak pengajaran, begitu banyak hal yang kami terima dari dunia ini. Dan firman Tuhan, kehendak Tuhan menjadi pudar dan kami lupakan di dalam hidup ini. Oleh sebab itu, biarlah sungguh Engkau mengurapi akan firman yang kami dengar, kami mengerti, dan kami mampu menerapkannya, melakukannya dalam hidup kami ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, kuasa Roh Kudus yang memimpin menyampaikan isi hati Tuhan, dan setiap kami boleh mengerti dan taat kepada firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus juru selamat kami berdoa. Amin. Tetap berdiri saudara, kita akan sama-sama membaca akan firman Tuhan di dalam kitab Yosua pasal yang ke-23. Kita akan sama-sama baca ayat 1 sampai ayat yang ke-5 saja. Saudara, Yosua pasal 23 ini adalah, di sini bahasa Indonesia tulis, pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Ya. Ayat 1 sampai ayat yang ke-5, saudara, firman Tuhan. Lalu lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke seluruh penjuru terhadap semua musuhnya, dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, dan berkata kepada mereka, "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang telah berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu, seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu." Silakan duduk, saudara sekalian. Saudara, kita melihat tema hari ini, banyak orang mengatakan ini temanya nggak perlu tanya sebenarnya, gitu ya. Pilih mana, yang baik atau yang buruk. Semua orang pasti akan memilih yang baik katanya. Nggak ada orang yang mau pilih yang buruk. Tapi saudara, ternyata di dalam realita kehidupan kita melihat, nanti kita akan lihat sama-sama, banyak orang memilih yang buruk. Saudara, saya membayangkan begini, jika ada seorang ayah atau ibu yang sudah mau meninggal. Mereka, keadaan keluarga semuanya baik. Kemudian dia panggil anak-anak semua, menantu, cucu, begitu ya semuanya. Dan dia menyampaikan pesan terakhir. Dan dia menceritakan bagaimana Tuhan memimpin kita sampai hari ini. Ya, kita ada hari ini. Ya, karena semuanya adalah penyertaan daripada Tuhan. Saudara, firman Tuhan tadi kita lihat. Berapa kali Yosua mengatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Ya, bukan kita. Bukan kita nih, kita hari ini mungkin menjadi orang yang berhasil, keluarga yang baik, keluarga yang semuanya baik. Mau apa ada, semua ada. Ini karena Tuhan. Yang di dalam mulai ayat yang ketiga tadi, ya. Kamu dilakukan Tuhan, kamu telah melihat segala yang dilakukan Tuhan. Yang kemudian saudara, kita melihat bahwa di sini Tuhan, dialah yang mengusir, menghalau mereka. Nah, kemudian orang tua ini mengatakan, saya akan tidak lama lagi akan meninggalkan kalian. Dan saya mau kalian itu hidup seperti apa yang sudah kita jalani sampai hari ini. Mungkin dari engkong, dari papa, ya. Saya mau kalian anak-anak semuanya melakukan hal yang sama. Tetap hidup di dalam Tuhan. Nah, saudara, saya nggak tahu bagaimana kemudian, apakah keluarga ini, anak-anak ini kemudian nanti tetap
menjalani akan kehidupan sebagaimana iman daripada kakek atau neneknya. Saya baru selesai nonton satu film China ya, drama seri China. Saudara, kisah tentang seorang pria, dia punya judul kalau saudara mau lihat ya, wo sang ke Jie. Ya. Nah, saudara, dia satu laki, kemudian dia punya 3 Jie. Waktu orang tua masih ada, mama masih ada, mereka hidup rukun semuanya gitu ya, indah sekali. Tapi ketika orang tua udah meninggal, kemudian mereka dikerja di satu perusahaan semuanya. Satu perusahaan, semuanya keluarga, tacie fu, olcie fu, semuanya itu ada saham di dalam. Tapi akhirnya saudara, mereka berantem satu dengan yang lainnya. Sampai perusahaannya bangkrut. Nah saudara, tapi di akhir cerita, mereka menyadari kesalahan. Mereka menyadari kenapa ini semua terjadi. Dan mereka pergi ke makam mamanya. Dan di situ mereka ngomong, ya, kami tidak memegang akan perintah kamu, Mama. Kami tidak melakukan nasihat Mama. Kami hidup susah karena kami saling berantem satu dengan yang lain. Tapi bersyukur hari ini kita datang, kita balik, kita sadar kita salah. Dan Nifangsing Mama, kamu tenang, kita akan seperti apa yang Mama kehendaki. Saudara, kira-kira demikianlah Yosua. Dia jalani kehidupan saudara, dia keluar dari Mesir, dia bawa, dia pimpin. Bahkan hanya dia dan Kaleb saudara yang beriman bahwa Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memimpin. Dan dia membuktikan saudara sampai di akhir kehidupan dia. Di sini kalau kita lihat di ayat 1 dikatakan, lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan. Artinya saudara, ketika Yosua berkata-kata ini, mereka sudah menikmati satu kehidupan yang enak, satu kehidupan yang baik di dalam anugerah, di dalam pemeliharaan daripada Tuhan. Dan dia sampaikan, nah saudara sekalian, kita lihat siapa Yosua saat berpesan ini ya. Yang pertama, dia telah lanjut umurnya. Dia meninggal di usia 110. Tapi saat ini dia usia berapa kita nggak ada catatannya ya. Tapi ya kira-kira sudah dekat-dekat waktunya begitu. Kemudian saudara, dia telah melihat semua pekerjaan Tuhan. Dia keluar dari Mesir, dia melihat semuanya. Bahkan saudara, ketika 10 pengintai mempengaruhi seluruh bangsa Israel, mengatakan jangan, bahaya kita masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Tapi dia mengatakan tidak. Kalau kita tidak memberontak, kalau kita taat kepada Tuhan, kamu lihat bagaimana Tuhan akan menyertai. Nah saudara, kemudian dia telah membagikan akan tanah mereka milik pusaka itu. Ya, saudara lihat ini pembagiannya. Kita lihat kalau di catatan ini saudara baca selanjutnya atau minggu lalu punya ya, di dalam Yosua 22 itu Manasye di samping Gad dan Ruben itu juga telah menempati akan tempat mereka. Mereka nyebrang, pergi ke seberang sungai Yordan, dan mereka telah tinggal di sana semuanya. Dan semuanya sudah settle saudara ya. Dan mungkin mereka akan sama-sama berperang lagi, masih ada sisa-sisa bangsa-bangsa di sana. Dan Tuhan mengatakan, saya akan menyertai kalian, pokoknya kalian akan mendudukinya. Saudara, kemudian dia juga telah mengalami kesetiaan Tuhan. Dia telah mengalami kesetiaan Tuhan sampai akhir hidupnya. Dia bilang Tuhan yang menyertai, memimpin. Dan dia telah menikmati akan janji Tuhan ini, saudara. Saudara, permisi tanya, hari ini kita bagaimana? Berapa banyak yang kita lihat di 5 poin ini telah kita alami? Betul enggak kita telah melihat pekerjaan Tuhan itu di dalam hidup kita? Betul enggak kita mengalami, kita mengatakan saya mengalami kesetiaan Tuhan itu? Ya. Kita jangan cuma mengatakan, oh Tuhan itu baik, Tuhan menyertai saya, dia mengasihi saya, dia menyertai saya, dia memberkati saya. Tapi kalau ditanya, peristiwa apa yang kamu lihat di dalam hidupmu yang kamu bisa mengatakan, ini Tuhan, bukan saya. Bisa saudara? Kalau kita disuruh kesaksian, oh banyak. Satu aja, apa ya? Lucu ya, banyak. Tapi satu aja, susah kita mikirin. Nah saudara, challenge ya, pulang coba
yang suami istri renungkan. Di mana di dalam titik kehidupan kita mengatakan ini nih Tuhan nih. Ini nih di sini Tuhan nih. Ini di sini Tuhan nih. Maka akhirnya kita menyimpulkan seluruh kehidupan kita itu adalah Tuhan. Hadir di sana. Nah saudara, kemudian kita melihat bangsa Israel jadi di dalam perjalanannya sejak keluar dari Mesir saudara sampai di titik ini mereka telah mengalami banyak yang baik, mereka juga telah mengalami banyak yang sulit. Dan mereka harusnya menyadari kapan mereka mengalami yang baik, kapan mereka mengalami yang sulit itu. Ketika mereka memberontak, mereka tidak taat, tulah datang, hukuman datang, ya. Tetapi ketika mereka setia kembali kepada Tuhan, Tuhan membela mereka lagi, Tuhan menuntun mereka lagi. Ya, jadi bukan semuanya yang baik mereka alami sampai titik ini, saudara. Enggak. Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun terus. Nah, saudara, kemudian kita lihat, what next? Nah, dalam ayat yang ke-14 ini yang saya ambil jadi tema saya ya. Dia katakan saudara di sini Yosua, sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satu pun yang tidak dipenuhi. Jadi saudara, untuk orang Israel sampai titik itu mereka mengatakan apa yang Tuhan janjikan kita alami semuanya. Kalau ada checklistnya, cek, 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 full. Ya, sudah semuanya Tuhan genapi. Saudara, kemudian dia berkata, tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik, yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, apabila kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Jadi saudara, di sini Yosua berkata, kamu sudah mengalami semua yang baik itu. Ya. Tapi kalau kamu melanggar, kamu tidak setia kepada janji Tuhan, maka yang tidak baik itu pasti akan datang juga kepada kamu. Seperti yang baik itu datang kepada kamu. Dan saudara, saya ketika membaca ini, ada kalimat penempatan yang unik bagi kita. Yang di sini dia katakan segala yang tidak baik sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik. Jadi kamu akan mengalami yang tidak baik di tanah yang baik. Kemudian ayat 16, murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik. Ya kan? Jadi kamu akan mengalami yang tidak baik di negeri yang baik. Kamu akan binasa di negeri yang baik. Sangat ironi saudara. Kalau kemudian kehidupan kita mengalami yang tidak baik di tempat yang baik. Gitu kan? Harusnya di tempat yang baik kita menikmati yang baik dong. Di tengah-tengah lingkungan yang baik, di tengah-tengah situasi yang baik, di tengah-tengah gereja yang baik, kita mengalami yang baik. Tapi ini katakan kamu mengalami yang tidak baik di tempat yang baik. Saudara, oleh sebab itu kita mau lihat sama-sama apa sih yang harus dan jangan dilakukan. Yang pertama saudara dikatakan kuatkan hati dan memelihara dan melakukan firman. Dalam ayat yang ke-6. Dan kamu harus berpaut pada Tuhan Allahmu. Bertekun mengasihi Tuhan. Dengan kata lain saudara, Yosua hendak mengatakan,
Bangsa Israel, pemimpin-pemimpin semuanya kita ada hari ini. Nah, istilah yang kita biasa pakai, key success factornya itu apa? Kunci keberhasilan kita itu apa hari ini kita bisa mengalami semua kebaikan Tuhan. Ini. Kita kuat, kita pelihara iman kita melakukan firman. Kita berpaut hati kita pada Tuhan. Kita bertekun mengasihi Tuhan. Itulah kunci keberhasilan kita. Dan kita bisa mengalami apa yang kita alami hari ini. Oleh sebab itu, maju ke depan. Ke depannya tetap harus melakukan ini. Kalau kamu tidak lakukan ini, maka yang buruk yang akan kamu alami. Dia katakan saudara selanjutnya, jangan bergaul, kawin dengan bangsa lain. Karena tanah yang kamu masuk sana, nanti kamu menang, masih ada orangnya di sana. Kemudian kamu bertumbuh bersama, hidup bersama. Kemudian mulai menikah dengan mereka yang tidak seiman itu. Mengakui nama Allah mereka, bersumpah demi nama itu. Ya, menyembah berhala. Kemudian saudara karena beribadah, sujud, menyembah kepada mereka. Jadi bukan lagi kepada Tuhan Yehova Yahweh ini. Tetapi kamu mulai menyembah yang lainnya. Nah, saudara sekalian, bagaimana dengan kita hari ini? Bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh-sungguh sudah mengalami akan janji penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita dan kita mengatakan, saya mengasihi Tuhan. Ya, saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya hari ini apa yang saya alami sampai hari ini bagaimana di dalam kehidupan saya, Tuhan. Dan apakah kita tahu kunci keberhasilan kita hari ini? Kenapa saya bisa mengalami ini? Kenapa saya bisa mengalami masalah ini? Baik saudara sedang mengalami yang baik atau saudara sedang berada di tengah-tengah yang buruk. Sadarkah kita? Apa sebenarnya penyebabnya? Kalau saya mengalami yang tidak baik, apakah karena saya meninggalkan Tuhan? Saya tidak setia kepada Tuhan. Dan bagaimana supaya keadaan ini bisa berubah? Kunci keberhasilannya apa? Saudara, berapa firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Janji Tuhan itu kepada kita, saudara. Hari ini kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah mengalami, kita sudah mendapatkan apa yang dijanjikan. Orang Israel masuk ke tanah perjanjian, mereka menempatinya. Dan saudara kita yang dijanjikan keselamatan, kita telah mendapatkannya juga di dalam Kristus Yesus. Jadi hari ini kita yang ada hari ini kita bisa mengatakan saya juga telah menerima semua janji yang Tuhan telah berikan kepada umat perjanjiannya. Kemudian ya hidup yang kekal. Ini yang paling penting saudara. Apa janji Tuhan yang kita pegang sih? Apa yang kita paling ingat? Oh janji Tuhan itu apa? Apakah nggak bisa sakit? Ya. Kita harus kaya raya, kita harus menjadi orang terkenal, kita harus makmur. Atau janji apa yang paling utama? Kehidupan kekal itu saudara. Kita bisa dapatkan semua apa yang bisa manusia dapatkan di dalam dunia ini saudara. Tapi jika kita tidak punya Kristus, Yesus. Semuanya tinggal di dunia ini. Kita pulang ke sana, nggak bawa apa-apa. Dan bahkan sampai ke sana, kita tidak memperoleh hidup yang kekal itu. Melainkan kebinasaan yang kekal. Jadi saudara hari ini engkau sedang berjuang ke arah yang mana? Engkau sedang berjuang untuk kehidupan ini. Yang fana di dunia ini. Mengumpulkan sebanyak mungkin yang di dunia ini. Ataukah kita sedang mempersiapkan ya, kehidupan kita ketika kita satu hari bertemu dengan Tuhan. Dalam kehidupan yang kekal itu.
Adakah kita lebih bersyukur untuk hidup yang kekal itu daripada yang di dunia saat ini? Kami 1 bulan ini saya sama semua ngobrol-ngobrol dengan anak. Dia banyak pertimbangan-pertimbangannya ya tentang masa depannya ini. Ya, khawatir ini, nanti di Sydney bagaimana, nanti kalau menikah bagaimana. Wah banyak sekali begitu ya. Kita ngomong. Kita cuma bilang sama dia, Pris, ya kamu udah usia 28, 29. Ya. Lihat kehidupan papa sama mama. Ya. Kita hari ini kurang nggak menurut kamu? Kita susah nggak menurut kamu? Ya. Bagaimana kehidupan kita? Nah ini Tuhan yang sudah menyertai. Memang saudara kita bukan menjadi orang yang terkenal, orang yang kaya raya di dunia. Tapi kita nggak kurang. Penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Ada beserta dengan kita. Dan itu yang kita terus ingatkan. Dan yang terpenting, yang di atas semuanya. Kita sudah mendapatkan keselamatan yang kekal itu dalam Kristus Yesus. Ya. Jangan terlalu worry dengan yang dunia ini begitu ya. Bersandar, percaya. Jadi kalau kamu sudah 28 tahun melihat bersama-sama dengan papi, dengan mami. Melihat penyertaan Tuhan itu. Tuhan yang sama yang akan menyertai, memimpin akan hidupmu. Ya. Nah, saudara sekalian, kemudian kita lihat 1 Yohanes 2 ayat 28 lagi. Dia mengatakan, maka sekarang anak-anakku tinggallah di dalam Kristus. Supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari kedatangannya. Siapkah kita saudara? Siapkah kita? Kalau hari ini ya kita dapat bocoran, besok Tuhan Yesus datang. Nah, malam ini kira-kira kita ngapain ya? Pasti yang belum baca Alkitab semuanya dari Kejadian sampai Wahyu langsung baca semuanya. Jangan-jangan nanti ketemu Tuhan Yesus tanya, sudah baca Alkitab enggak ya? Wah belum, matilah, terpaksa baca, begadang deh, enggak tidur ya. Siap enggak saudara? Dengan kondisi kita hari ini, dengan apa yang kita sudah jalani selama ini, relasi kita dengan Tuhan sampai hari ini, siap enggak kita menghadapi kedatangan Kristus? Saudara, firman Tuhan mengatakan Roma 12. Sama dengan Yosua katakan sebenarnya. Yang Yosua katakan ini pokoknya kamu ikut Tuhan, jangan ikut dunia. Jangan menyembah ilah mereka. Jangan kamu kawin dengan orang-orang yang bangsa-bangsa lain itu. Tetap harus Tuhan. Saudara, bagaimana di dalam kehidupan kita? Dunia sekarang begitu banyaknya masalah-masalah yang ada, kemudian persoalan-persoalan yang ada. Hati kita lebih kepada Tuhan atau hati kita lebih kepada dunia? Value-value dunia dengan value-value Tuhan, yang mana yang kita pegang? Jadi saya mau ingatkan saudara, kembali lagi sebelum kita penutup ya. Ini yang diingatkan oleh Yosua. Jadi segala yang baik telah datang kepadamu, semua yang dijanjikan telah datang kepadamu. Kamu sudah menikmati yang baik. Tapi kalau kamu tidak setia, kalau kamu kemudian meninggalkan Tuhan, maka segala yang tidak baik itu akan datang kepadamu memusnahkan kamu dari yang baik. Sekali lagi saudara, jangan sampai kita mengalami yang tidak baik itu di tengah-tengah sesuatu yang baik. Jangan sampai kita kemudian Tuhan menegur, menghukum kita di tengah-tengah karunia anugerah yang kita sudah terima di dalam Yesus Kristus. Yang baik kita sudah terima. Jangan sampai yang tidak baik itu menimpa kita. Jadi saudara, pilih yang mana? Yang baik atau yang tidak baik? Yang buruk? Pasti saudara bilang yang baik. Ya, yang baik. Oke saudara.
Ini kayaknya bukan slide yang terakhir saya kirim. Kalau saudara bilang pilih yang baik, kenapa kita tidak membaca firman Tuhan hari ini, saudara? Kenapa kita jarang baca Alkitab? Kalau pilih yang baik, kenapa sekarang kita jarang berdoa? Ya, mungkin hanya waktu makan berdoa. Kebaktian doa bagaimana? Doa-doa pribadi, masihkah kita berdoa? Kalau pilih yang baik, kenapa sekarang kita tidak memberi waktu untuk melayani Tuhan? Ya, banyak alasan, oh sibuk ini, sibuk ini, sibuk ini. Kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Kalau pilih yang baik saudara, kenapa masih banyak orang Kristen yang percaya kepada hari baik? Sio, feng shui. Itu yang dilarang sama Tuhan saudara. Kamu pilih yang baik. Tapi kamu melakukan yang bisa mendatangkan yang tidak baik. Yang Tuhan katakan. Kalau pilih yang baik saudara. Kenapa Tuhan tidak menjadi prioritas di dalam hidup kita saat ini? Kenapa Tuhan selalu mendapatkan waktu yang sisa? Tenaga yang sisa. Ya, mungkin finansial, keuangan yang sisa. Tuhan selalu dapat yang sisa, bukan yang utama. Kalau kita pilih yang baik saudara. Kenapa sekarang masih banyak anak-anak Tuhan yang menganggap seolah Tuhan itu tidak ada andil di dalam hidupnya. Banyak yang merasa apa yang saya capai hari ini, prestasi saya hari ini, semua keadaan saya hari ini itu karena saya, bukan Tuhan. Yosua tadi berkata saudara, semua itu Tuhan. Saudara, apakah kita juga sama? Atau kita mengatakan, ya Tuhan berkati tapi kan saya yang jago, saya yang hebat, saya yang begini. Dan saudara, kalau pilih yang baik, kenapa masih banyak yang hidup di dalam dosa? Tidak meninggalkan akan dosa-dosa. Tetap melakukan dosa yang sama berulang kali, berulang kali. Kalau pilih yang baik saudara, kenapa engkau ada yang tidak jujur di dalam pekerjaan, di dalam usaha, sehingga menjadi batu sandungan. Kalau pilih yang baik saudara, kenapa engkau tidak hidup sesuai ajaran Tuhan Yesus dan meneladani hidup Tuhan Yesus? Mengapa saudara? Padahal pilihan kita mau pilih yang baik. Tapi hidup kita mencerminkan kita memilih yang tidak baik saudara. Hati-hati. Jangan sampai Tuhan menegur, menghukum kita. Kita berdoa. Saudara, kita pakai waktu sejenak merenungkan firman ini. Di titik hidup kita hari ini, apakah kita mengamini seperti apa yang Yosua katakan? Kita telah melihat pekerjaan Tuhan. Kita telah melihat kesetiaan Tuhan. Semua janji Tuhan sudah digenapi di dalam hidup kita. Yesus Kristus anak yang tunggal datang ke dalam dunia, mati menebus dosa-dosa kita. Adakah kita bersyukur untuk anugerah keselamatan ini? Adakah kemudian kita hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan?
Apakah kita mengakui hari ini hidup saya semua nyata penyertaan dan kehadiran Tuhan? Tuhan, terima kasih apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan. Terima kasih untuk janji-janji Tuhan yang Tuhan genapi. Kami manusia berdosa yang tidak dapat menyelamatkan diri kami sendiri, binasa di dalam dosa-dosa kami. Namun Engkau telah mengutus Yesus Kristus, penebus juru selamat, yang telah memberikan kami pengharapan kepada hidup yang kekal itu. Bahkan janji yang Tuhan sudah berikan, kami memegang teguh. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk sungguh-sungguh hidup, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Menomorsatukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan bukan dengan perkataan, namun dengan kehidupan. Ajar kami mengasihi firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mengasihi firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan kepada kami. Bahkan ajar kami untuk meneladani hidup daripada Kristus Yesus. Berkati kami di dalam segala keterbatasan kami. Namun kami bersyukur ada kehadiran daripada Tuhan, kehadiran Roh Kudus yang memampukan kami. Ampuni kami jika kami mengatakan kami memilih yang baik. Namun yang sedang kami jalani saat ini adalah hal-hal yang masuk di dalam kategori tidak baik. Ajar kami, tuntun kami berbalik ke jalan yang benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin.